setiap personal trainer ada pengalamannya masing-masing, right? Nah, di sini gue bakal cerita sesuai pengalaman gue. Nah, gue mulai gym itu tahun 2006, ya. Tapi sembari itu gue udah mulai tanding ya. Saat itu ya gue udah mulai tanding. Apapun event yang gue bakal ikutin, gue pasti ikutin. Ada pun event-event di saat itu, mau body contest kayak, mau model kayak, mau apapun, ada fashion show dan segala macam gue ikutin. Nah, berjalannya waktu, karena udah gue merasakan ada hasil dari gue latihan, ada hasil gue bisa tanding gitu. Gue nggak pernah namanya begitu tanding lihat nilai atau nominal dari hadiah dari pertandingan tersebut. Nggak pernah gue mikir, karena ini adalah hobi gue. Gue selalu mikir ini hobi gue. Ya, dan gue nggak pernah berpikir gue atlet. Gue nggak pernah berpikir itu. Gue senang, gue jalanin. Karena sebelumnya gue pernah jadi, gue punya hobi bola, gue pernah tanding juga. Ya. Gue hobi balap, gue pernah balap juga gitu. Jadi semuanya gue lakuin emang karena hobi, bukan dari nominalnya, right? Nah, setelah berjalannya waktu, kan gitu ya, berjalan waktu, gue coba nih, karena gue lihat abang-abang gue saat itu enak juga ya, lu ngajar, lu dapat duit, gimana caranya bang? Gue bilang gitu. Ya, ntar berjalan waktu lah, ya namanya saat itu ya, namanya ilmu itu susah ya, namanya ilmu itu nggak ada yang gratis, pasti gampang lah, ntar gue ajarin bla 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 bla, terlalu ya intinya gue dalamin dengan sendirinya aja. Gue nggak pernah ya lu kayak gitu ya mau diapain ya, padahal gue udah sering juga ngasih maksudnya gimana gue bisa curi ilmu lu nih ya kan. Abis latihan gue aja ngobrol, lu gue beli makanan gitu, biar bisa gue sharing nih sama lu gitu. Selalu dengan berbagai macam cara gue lakuin. Tetapi momennya saat itu emang susah banget untuk orang ngajarin gue. Dan ya gue belajar otodidak selama ini, otodidak banget ya. Terus gue coba aja, gue gali sesuai pengalaman gue ya. Ada anak-anak gym baru ya, di saat itu ada gue gym salah satu tempat. Begitu ada member baru, gue belajar prospek di saat itu. Halo, gue bilang gitu ya, gue namanya Arif nih, gue kenal lah seperti biasa gitu ya. Gue kenal. Akhirnya begitu gue ngajar, gue dikasih duit. Gue ingat banget pertama banget gue ngajar itu ya, gue coba ngasih pengalaman gitu, itu 10.000. Ingat banget gue 10.000. Oke. Nah, cuman kan namanya cara komunikasi dan faktor lingkungan. Komunikasi itu berpengaruh dengan faktor lingkungan kita saat itu. Sangat-sangat penting banget. Sangat-sangat penting banget. Faktor lingkungan adalah, wah itu luar biasa banget itu perannya faktor lingkungan. Oke. Nah, gue juga, kok komunikasi gue jelek banget ya. Komunikasi gue juga gimana caranya sih gitu. Dan akhirnya gue coba ngomong-ngomong depan kaca gitu. Gue udah ngomong depan kaca, gimana ya supaya komunikasi gue baik, enak didengar gitu. Enak didengar dalam artian ya komunikasi dalam bahasa Indonesia baik dan benar. Gue coba ngomong depan kaca, kadang gue geli sendiri sih, jujur gue geli sendiri. Wah ini apaan sih gitu. Tapi mau nggak mau gue harus ngelakuin ya. Apalagi di saat itu ada satu brand yang ya anak gym itu pasti senang banget saat itu. Mungkin gue nggak bisa sebutin brand tersebut ya, di zaman dulu tuh, wah anak ini ya, wah itu udah wow banget itu saat itu ya. Gue coba ikutin, di situ kan ada komunikasi juga ya, cara kita ngomong, cara kita memasarkan lah, kurang lebih seperti itu. Itu gue belajar lagi komunikasi, gue gali terus, gue tetap ngomong di depan kaca itu kayak orang gila mungkin ya. Terus gue dalamin lagi, gue coba panggil teman-teman gue, atau teman-teman gue datang ke gue, Adrif ajarin gue dong gitu, gue pengen juga nih badan kayak lu gitu, gue ingat banget badan lu kurus gitu. Udah ayo gue ajarin tuh. Gue nggak pernah mikir duit soal itu, nggak pernah sama sekali mikir duit. Intinya gue bisa ngajarin dengan komunikasi gue, dengan cara ajaran gue, dan itu membuat si teman-teman gue nih nyaman dulu nih. Gue mikir ke sana dulu, nggak usah mikir duit dulu. Begitu teman-teman gue nyaman, dan teman-teman gue bawa teman lagi ya, teman-teman gue bawa teman lagi, dan di saat itu gue baru dapat duit. Berapa bayarnya bang? Terserah aja sih, gue nggak, terserah aja mau kasih berapa gitu, nggak dikasih juga nggak apa-apa, gue bilang gitu ya. Habis itu baru naik tuh dari 10.000 naik 20.000, terus naik 20.000 dapat nih klien gue yang orang yang lebih tua dari gue ya. Maksud artinya itu udah ya
kayak ibu-ibu gitu ya atau bapak-bapak gitu. Gue naik tuh jadi 50.000 gitu. Wah enak banget ternyata ya gitu. Nah gue situ gue dalamin lagi nih, gue ikut sertifikasi gitu. Terus apapun sertifikasi yang itu menunjang daya jual gue ikutin semuanya, gue ikutin. Terus gue coba merantau dan gue kerja di Jakarta. Gue kerja di beberapa mega gym, terus gue balik lagi Pekanbaru, gue kerja lagi di beberapa mega gym. Di saat itu kita kan udah biasa ngomong ya, udah biasa komunikasi nih sama klien-klien yang tadinya klien kita biasa-biasa aja, terus kita ketemu sama orang yang hebat-hebat gitu ya. Mau nggak mau komunikasi itu harus dirubah. Oke, di situ gue udah cukup bagus. Di saat itu gue rasa gue udah cukup bagus banget malah dibanding yang dulu. Kalau dulu kan udah bercampur tuh bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa daerah, not bad lah gitu ya. Nah di situ gue dalamin apapun sertifikasi gue ikutin lagi, gue naikin tarif tuh, karena gue tanding, gue naikin lagi nih tarif gue. Jadi tanding itu adalah momen gue naikin tarif ya, karena itu adalah pengalaman, cari ilmu lagi ya kan. Ilmu harus bayar kayak gitu, gue mikir kayak gitu tuh. Jadi gue tanding, gue dapat ilmu dari A, B, C dan segala macam, mungkin guru-guru gue saat itu ya. Di situ gue dapat ilmu dan gue praktekkan ke badan gue, sakit kayak gimana, oh dietnya sakit ya. Cuman kalau kita nggak tahu kan, kita hanya mendengar. Ini gue praktek ke badan gue ya, teman-teman juga pada tahu ya semua ya. Gue praktek ke badan, oh ternyata gue diet kayak gini, gue masuk UGD, oh diet kayak gini gue harus kayak gini, oh wah bulas segala macam, banyak hal yang gue praktekkan ke badan gue dan ya semuanya gue laluin ya. Nah disitulah gue naik tarif-tarifnya sampai seperti sekarang. Dari mana? Dari tanding dan sertifikasi. Itu sejalan, dua-duanya tuh emang sejalan kalau benar-benar ingin menjadi personal trainer. Karena kalau hanya ada sertifikasi tapi ilmu lu nggak ada untuk badan lu, gimana lu bisa praktekkan ke orang? And then ya pertanyaan selanjutnya itu gimana caranya supaya klien kita renew ya, harus kasih kenyamanan. Tapi bukan hanya kenyamanan aja, harus ada progres supaya mereka renew terus. Kalau nggak ada progres juga percuma. Karena kebanyakan yang gue tahu itu hanya mencari kenyamanan, gimana klien lu nyaman, klien lu seneng, tapi progresnya soft banget. Kenapa ada klien-klien nakal, ada trainer-trainer nakal seperti itu? Supaya si klien begitu pinter nggak pergi. Itu salah besar menurut gue. Kenapa? Ketika dia pinter dan pasti merasa nyaman, dan nyaman itu nggak mungkin dia pergi. Sekalipun dia pergi, dia pasti bakal ninggalin jejak. Artinya apa? Ini badan klien lu bagus nih, dan klien lu udah pinter latihan sendiri gitu ya. Nah ketika dia ketemu sama teman-teman yang lain, oh badan lu bagus ya gitu, gua pengen latihan juga dong gitu. Lu latihan di mana? Lu coba dong pakai trainer, karena kenyamanan nih, klien lu nyaman, lu coba aja pakai trainer gua. Akhirnya lu dapat lagi yang baru. Jangan lu tahan-tahan. Banyak trainer-trainer nakal itu yang tahan supaya ilmunya digantung-gantung gitu. Ilmunya digantung supaya selalu renew, penasaran. Padahal itu menurut gua, versi gua itu adalah hal yang konyol menurut gua. Karena ketika klien lu ada progres dan dia nyaman, itu adalah iklan berjalan. Dan itu gua selalu terapin. Oke? Terakhir, lu harus punya mental tapi nggak konyol. Ya. Artinya itu adalah ketika gue merantau di Jakarta, baik di daerah gue selalu pengen mandiri. Gue nggak pengen selalu kerja di perusahaan tersebut. Ya walaupun ada beberapa perusahaan atau mega gym yang gue benar-benar nyaman banget. Tapi namanya hidup, kita nggak bisa bergantung terus sama orang. Ya, gue pengen mandiri aja. Jadi ketika gue udah benar-benar mendalamin, ingat ya, udah benar-benar mendalamin banget, gue udah bisa, gue rasa gue start dari satu klien kayaknya bisa nih, gue bilang bismillah, gue keluar, gue coba freelance. Tapi nggak segampang lu bayangin untuk proses. Gue mulai start di harga, mungkin gue nggak boleh sebutin nominal di sini ya, kurang baik juga ya, ntar kesannya itu sombong mungkin ya.
gue mulai start yang rendah. Ya terus dia bawa temannya begitu dia join ke gue naikin lagi karena gue tanding. Ya nama gue kan selalu ada dan gue selalu upgrade, ilmu gue nggak mentok di situ doang. Jadi tanding itu adalah proses nambah ilmu menurut gue, proses nambah ilmu. Banyak hal yang lu pelajarin ketika lu tanding. Makanya gue nggak pernah ditanding di satu tempat. Jadi mulai daerah ke jurnas internasional. Karena gue pengen mandiri, gue pengen bergantung sama orang. Itu prinsip gue dari dulu. Bukan berarti gue lupa sama yang orang-orang yang ngajarin gue atau sampai gue seperti ini. Gue selalu ingat sama mereka yang selalu support gue. Oke? Nah, jadi dari gue tanding lah, gue bisa dapat klien. Gue nambah klien lagi, yang tadi harganya sekian jadi sekian, yang sekian jadi sekian, yang sekian jadi sekian, sampailah dengan tarif gue sekarang. Ini mulai proses. Nah, tambahannya kan karena ada beberapa teman-teman, lu ngapain tanding ngabisin duit aja, bener ya? Lu tanding nggak dapat anggaran dari pemerintah, bener ya? Gini, pertama, kalau untuk berbicara dengan anggaran pemerintah, undang-undang yang gue pernah baca itu adalah karena menurut undang-undang yang boleh dibiayain oleh APBD maupun APBN adalah olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Seperti mungkin bola, ya sepak bola, bola voli mungkin, atau takraw mungkin, atau badminton mungkin gitu. Ya. Itu menurut undang-undang. So binaraga gimana? Mungkin kalau menurut gua, kalau jika pun ada, itu adalah pinter banget. Menurut gua itu adalah dana hibah. Makanya pecah kan antara angkat berat dan binaraga. Ya. Angkat berat ada dipertandingkan di SEA Games dan lain sebagainya mungkin ya. Yang gua tahu seperti itu di internasional. Sementara di bodybuilding tuh enggak. Jadi jangan terlalu berharap, menurut gue. Jangan terlalu berharap. Ini benar apa salah? Mohon dikoreksi karena gue bukan pakar undang-undang. Ya, gue hanya sekedar mendengar atau membaca saat itu. Mungkin ada kelanjutannya dari versi gue nggak tahu. Gue hanya sekedar singkat aja sih gue dengar dan gue baca. Jadi jangan terlalu berharap. Oh, gue jadi atlet harus dibiayain pemerintah. Bos, ini gue boleh kasih tahu sedikit ya. Kalau lu anak Pekanbaru mungkin udah tahu tuh, datang ke gym gua, Optimus Gym Pekanbaru, itu dari ajangnya kejuaraan event-event kecil sampai di internasional. Ya, jadi gua termasuk seperti apa? Itu teman-teman yang bisa nilai dari kejuaraan daerah sampai bahkan kejuaraan internasional. Gua diikutin. Terus ada nggak anggaran dari pemerintah? No, itu semua pribadi. Gua nggak pernah sepeser pun dibantu sama pemerintah Provinsi Riau. Nggak pernah. Gua pribadi semua. Terus lu marah nggak? Gue nggak marah. Mungkin pemimpin yang belum tepat menurut gua. Mungkin nggak atau gua nggak tahu jalannya, atau harus ada prosedur yang gua harus laluin. Gua nggak tahu. Intinya gua nggak terlalu berharap. Ya mudah-mudahan. Gue cuman dan mungkin ini keinginan dan pengharapan untuk kita semua, ya, atlet-atlet binaraga. Semoga dapat pemimpin yang benar-benar respect ke kita, karena kita udah berjuang untuk nama daerah bahkan Indonesia, tapi nggak pernah ada apresiasi, kurang lebih seperti itu. Nggak ada pernah ada dapat. Gue jujur, gue nggak pernah dapat apresiasi apapun dari provinsi gue. Ya walaupun gue udah sampai ke tahap mengibarkan bendera merah putih.